Hai, saya Inyo. Saya hadir di sini dalam rangka pemenuhan tugas biologi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem hormon atau yang biasa disebut juga dengan sistem endokrin. Kelenjar ini tidak memiliki saluran, sehingga hasil sekresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Di dalam tubuh manusia, ada 7 kelenjar endokrin yang sangat penting, yaitu hipofisis, tiroid, paratiroid, kelenjar adrenalin atau anak ginjal, pankreas, ovarium, dan testis. Tapi kali ini saya hanya menjelaskan tentang hipofisis, tiroid, dan paratiroid. Selamat menyaksikan. Kelenjar ini terletak di dalam lekukan tulang sela tursika di bagian tengah tulang baji. Hipofisis yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari hipo yang berarti di bawah dan fisis yang berarti pertumbuhan. Hipofisis disebut juga sebagai kelenjar pituitari. Beratnya sekitar 0,5 gram dan dimensi normalnya pada tubuh manusia sekitar 10 x 13 x 6 mm. Apabila terjadi kelainan produksi hormon hipofisis yang berlebihan atau disebut juga dengan hiperfungsi atau hipersekresi pada masa pertumbuhan atau remaja, akan mengakibatkan pertumbuhan yang luar biasa atau disebut dengan gigantisme. Dan apabila produksi hormon kurang dari normal atau biasa disebut dengan hipofungsi, mengakibatkan pertumbuhan terhambat atau terjadi manusia kerdil. Mari kita lihat bagian-bagian kelenjar hipofisis. Lobi anterior atau lobi depan, lobi posterior atau lobi belakang. Adrenokortikotropik hormon atau hormon adrenotropin berfungsi untuk merangsang dan mengendalikan sekresi kelenjar korteks adrenal. Thyroid stimulating hormone atau hormon threotrop berfungsi untuk merangsang sekresi kelenjar tiroid. Luteinizing hormone terdapat pada pria dan wanita. Pada wanita, LH berfungsi untuk merangsang ovulasi atau pemasakan sel telur, sedangkan pada pria berfungsi untuk merangsang sel interstitial Leydig di dalam testis agar menghasilkan testosteron. Follicle stimulating hormone terdapat pada wanita dan pria. Pada wanita, hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel dalam indung telur atau ovarium, sedangkan pada pria berfungsi untuk mempengaruhi proses spermatogenesis. Hormon somatotrof atau growth hormone kerjanya menstimulasi pertumbuhan tubuh, terutama cakra epifisis dari tulang pipa. Luteotropik hormone atau prolaktin atau hormon laktogen berfungsi untuk merangsang kelenjar susu untuk mensekresikan susu. Hormon oksitosin. Hormon oksitosin berperan untuk membantu proses kelahiran. Hormon vasopresin dan petresin berfungsi untuk mempengaruhi tekanan darah. Dan ADH. ADH berfungsi untuk mengatur penyerapan air pada ginjal. Keberadaan ADH akan mempengaruhi penyerapan air dari tubulus oleh kapiler darah. Bila kadar ADH dalam darah sangat rendah, penyerapan air oleh kapiler menjadi berkurang. Akibatnya air dalam tubulus meningkat berlebihan. Akibatnya, pada orang yang mengalami kekurangan hormon ADH akan mengalami diabetes insipidus.